Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Ibu Haryanti di sini dalam mata pelajaran Seni Budaya kelas 12. Di sini Ibu mau menyampaikan video pembelajaran tentang kritik tari. Sebelum masuk ke materi, Ibu sampaikan di sini yang pertama kompetensi dasar. 3.4 mengevaluasi pergelaran tari. 4.4 membuat tulisan hasil evaluasi dari karya tari. Adapun indikator pencapaian kompetensi yaitu mengidentifikasi hasil karya tari berdasarkan simbol, jenis, fungsi, nilai estetis, dan tata pentas. Melakukan evaluasi dengan membuat tulisan terhadap pergelaran tari yang sudah dilakukan, membandingkan bentuk hasil karya tari berdasarkan simbol, jenis, fungsi, nilai estetis, dan tata pentas. Memahami teknik menulis tentang pergelaran tari, dan yang terakhir, membuat tulisan hasil evaluasi dari karya tari. Ya, kita masuk ke materi yaitu kritik tari. Apa yang dimaksud dengan kritik tari? Ya, kritik tari adalah kegiatan memberikan apresiasi terhadap karya tari dengan cara menuliskan kembali peristiwa pertunjukan seni tari yang sudah dilakukan atau memberikan komentar terhadap perkembangan peristiwa seni tari pada saat itu. Ya, isi dalam kritik tari dapat berupa deskripsi kejadian pertunjukan, komentar, dan penilaian dari subjek yang melakukan kritik. Kegiatan kritik tari bukanlah suatu aktivitas yang hanya mencari kelemahan karya tari orang lain atau mengomentari kekurangan dan kelebihan karya tari orang lain. Sebuah karya seni dicipta bukan hanya untuk menampilkan atau untuk ditampilkan, namun harus berisi gagasan, abstrak, kepercayaan, pengalaman tertentu yang hendak dikomunikasikan oleh penciptanya. Selanjutnya, aspek yang dipertimbangkan kritikus adalah ide atau gagasan, tema, teknik, pengolahan materi, prinsip-prinsip penyusunan, pengorganisasian dalam mengelola kaidah-kaidah estetik, keunikan, gaya individu, kreativitas, dan inovasi. Untuk dapat melakukan kritik, seorang pengkritik harus memiliki bekal pengetahuan tentang proses pembuatan dan pengubahan karya. Fungsi kritik tari sangat penting dalam dunia pendidikan seni tari. Fungsi utama kritik adalah untuk menjembatani persepsi dan apresiasi artistik dan estetik karya tari antara penari dan penikmat tari. Komunikasi antara karya tari yang disajikan kepada penikmat tari akan membuahkan interaksi timbal balik antara keduanya. Ya, di sini bagi penari dan bagi apresiator. Ya, untuk bagi penari, anak-anakku ya di sini, kritik memiliki fungsi untuk mendeteksi kelemahan, mengupas kedalaman, serta membangun kekurangan pada karya seninya. Untuk apresiator, ya anak-anakku di sini, bagi apresiator adalah kritik tari akan membantu mereka untuk memahami karya, meningkatkan wawasan dan pengetahuannya terhadap karya tari yang berkualitas. Secara umum,
Kritik tari adalah sebagai berikut. 1. Mengenalkan karya tari kepada masyarakat atau media informasi bagi publik. 2. Media komunikasi antara seniman, kritikus, dan pembaca. Ketiga, untuk evaluasi diri bagi pencipta karya seni. Yang keempat, media peningkatan kualitas produk karya tari. Nah, untuk anak-anakku, untuk tujuan kritik tari, nah ini beberapa tujuan dalam kritik tari, antara lain sebagai berikut. 1. Memberikan laporan ulasan peristiwa pertunjukan. 2. Memberikan penilaian dan tanggapan terhadap karya yang dipentaskan. 3. Memberikan bahan evaluasi dan masukan positif terhadap karya seniman tari. 4. Dasar evaluasi guna meningkatkan kualitas karyanya. 5. Memberikan informasi tentang kelebihan dan kelemahan karya yang dibuat oleh seniman. Keenam, mendorong masyarakat atau penikmat untuk mengapresiasi karya seni secara baik. Oke, anak-anakku, kita lanjut bentuk dan jenis kritik tari. Bentuk dan jenis kritik tari di sini ada 3, yaitu kritik impresionistik, kritik penghakiman, dan kritik teknis. Kritik impresionistik adalah kritik yang berupa kesan-kesan pribadi secara subjektif terhadap sebuah karya seni. Selera pribadi sangat berperan, padahal selera pribadi bisa berubah setiap saat. Selanjutnya, ini kritik penghakiman. Kritik penghakiman adalah kritik yang bekerja secara deduksi dengan berpegang teguh pada ukuran-ukuran karya seni tertentu untuk menentukan karya seni itu baik atau tidak. Yang ketiga adalah kritik teknis. Kritik teknik di sini adalah kritik yang bertujuan untuk menunjukkan kelemahan-kelemahan tertentu dari sebuah karya seni agar seniman penciptanya dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan di kemudian hari. Untuk selanjutnya, unsur kritik tari. Unsur kritik tari yang pertama adalah deskripsi. Deskripsi dalam kritik tari adalah suatu penggambaran dengan kata-kata semua yang tersaji dalam karya tari yang ditampilkan. Penjelasan dasarnya tentang hal-hal yang tampak secara visual yang dapat membangun bayangan atau image bagi penikmat tari. Yang kedua, analisis formal. Analisis formal itu merupakan tahapan berikutnya setelah deskripsi. Analisis formal mencoba menjelaskan objek yang dikritik dengan dukungan beberapa data yang tampak secara visual. Langkah analisis formal dilakukan dengan cara menganalisis secara visual kualitas unsur-unsurnya dan menganalisis bagian demi bagian. Yang ketiga adalah interpretasi. Nah, di sini interpretasi adalah menafsirkan hal-hal yang terdapat di balik suatu karya tari, menafsirkan makna, pesan, atau nilai yang dikandungnya. Penafsiran dapat mengungkap hal-hal yang berkaitan dengan pernyataan di balik struktur atau bentuk psikologis, latar belakang sosial budaya, gagasan, abstraksi, kepercayaan, pengalaman senimannya. Untuk anak-anakku, selanjutnya adalah penilaian. Dalam kritik tari berdasarkan
atas deskripsi, analisis formal, dan interpretasi suatu karya tari dengan data-data visual maupun penjelasan-penjelasan tambahan dari seniman. Dalam kritik seni, ukuran penilaian dapat dilakukan secara general atau non-general. Ya, anak-anakku, kita lanjutkan untuk tingkatan kritik tari. Untuk tingkatan kritik tari yang pertama adalah kritik pra-predikatif. Artinya, kritik yang belum menemukan predikat yang konkret. Kritik pra-predikatif tidak dapat dikenali secara jelas, tetapi dapat dirasakan kehadirannya melalui sikap seseorang atau sekelompok orang. Kritik pra-predikatif merupakan sebuah sikap antara sadar dan tidak sadar, mereaksi sesuatu dengan tindakan tertentu, seperti berdecak atau menggaruk-garuk kepala, tanda tidak setuju dengan pernyataan seseorang, dan berbagai bentuk lain. Pada intinya, kritik pra-predikatif dilontarkan dalam bentuk tindakan untuk mereaksi sesuatu, tidak terkecuali anggukan kepala, tanda seseorang mengagumi penampilan seseorang. Selanjutnya, kritik yang kedua adalah kritik predikatif, yaitu kritik yang telah terwujud dalam media ungkap tertentu, bisa dalam bentuk wujud lisan, kritik verbal, dan kritik non-verbal, yaitu disampaikan melalui media tulis atau visual lainnya dalam struktur tertentu. Untuk selanjutnya, kritik ilmiah, yaitu kritik yang menggunakan argumen-argumen yang terkait dengan objek yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, pada kenyataannya, menilai karya tari atau melakukan kritik tari tidak akan hanya berfokus pada pembahasan masalah gerak saja, tetapi akan dibahas pula masalah lainnya yang menjadi bagian integral dari penyajian karya tari. Banyak hal yang akan dibahas, di antaranya masalah musik, tata busana, tata rias, tata pentas, tata lampu, artistik, penyelenggaraan pertunjukan, nilai, dan pesan dalam materi pertunjukan tari, serta masalah lainnya yang selalu berkaitan erat dengan pertunjukan tari. Oke, tahap-tahap kritik tari. Ada beberapa tahap dalam proses kritik seni tari, diantaranya adalah tahap deskripsi, tahap analisis, tahap interpretasi, tahap evaluasi, dan yang terakhir adalah tahap pesan dan kesan. Tahap pertama adalah menuliskan, mendeskripsikan bagian dari tari yang paling mengesankan. Tahap kedua adalah menganalisis gerakannya dengan memberikan argumen yang jernih mengenai keunggulan maupun kelemahan dalam tari. Tahap ketiga adalah interpretasi terhadap pertunjukan tari. Yang tahap keempat adalah mengevaluasi tarinya. Tahap terakhir adalah pesan dan kesan. Melalui pesan dan kesan, silahkan kemukakan sikap terhadap tari tersebut. Apabila ada yang perlu diperbaiki, tunjukkan saranmu kepada temanmu melalui saran dan pesan. Tunjukkan bagian mana yang perlu diperbaiki, sekaligus dengan cara memperbaikinya. Ya, marilah kita saksikan video tentang tari merak. Nah, setelah kita menyaksikan, kita observasi ya. Tari merak ini dari Jawa Barat, karya dari Cece Sumantri. Marilah kita saksikan, setelah itu kita buat kritiknya.
ya, berdasarkan tahap-tahap kritiknya. Silahkan untuk menyaksikan. Inilah tari merak.
Ya, anak-anakku, kalian sudah menyaksikan pertunjukan tari merak dari Jawa Barat. Tari ini diciptakan oleh seniman dari Jawa Barat, Cece Sumantri. Ya, ditarikan 4 orang penari yang sangat cantik dengan iringan gamelan langsung ya. Jadi menggunakan iringan gamelan dari Jawa Barat. Marilah anakku, kita bersama-sama membuat atau belajar membuat kritik tari berdasarkan pengamatan video tadi, video pertunjukan tari yang kita saksikan bersama-sama tadi. Marilah yang pertama, tahap pertama adalah deskripsi. Ya. Deskripsi dalam tahapan deskripsi data adalah suatu tahapan penguraian data materi secara rinci tentang peristiwa pertunjukan atau fokus masalah yang diamatinya. Data ini seyogyanya diuraikan secara objektif dan tidak menyeluruh berdasarkan aspek-aspek yang telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya. Ya, ini dalam membuat kritik harus ada beberapa pertanyaan yang nanti pertanyaan itu harus dijawab. Pertanyaan, adapun data yang dideskripsikan terkait dengan masalah, gerak, fungsi musik ya, rias, busana, tata panggung, tata cahaya, dan data lainnya yang teramati oleh kalian. Siapa koreografernya? Siapa panitia penyelenggaranya? Tempatnya di mana? Tanggal berapa pertunjukannya? Apa tema kegiatannya? Berapa penari yang terlibat? Apa nama jenis tarian yang dibawakan? Bagaimana gerak yang dilakukan? Dari daerah mana tarian tersebut? Bagaimana konsep musik yang ditampilkan? Bagaimana kostum yang dikenakan? Riasan apa yang digunakan? Bagaimana kualitas penari? Bagaimana kekompakan penari? Nah, ini beberapa pertanyaan harus dijawab, yaitu jawaban itu adalah isi dari kritikan. Ya, tari merak merupakan tarian kreasi baru dari daerah Pasundan, Jawa Barat. Tarian ini diciptakan oleh Raden Cece Sumantri, seorang koreografer dari Sunda pada tahun 1950-an. Pada acara gelar pesona Seni Budaya Jawa Barat yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2021 di Anjungan, Jawa Barat, Taman Mini Indonesia Indah. Tari merak dipertunjukkan oleh 4 orang penari, koreografi oleh Sanggar Citra Nusantara Studio Kabupaten Bogor. Ya, penari tersebut dibawakan dengan ceria oleh keempat penari tersebut ya. Dalam pertunjukannya, ciri hewan merak terlihat dari pakaian yang dipakai penarinya memiliki motif seperti bulu merak. Kain dan bajunya menggambarkan bentuk dan warna bulu-bulu merak, hijau, biru, dan atau hitam. Ditambah lagi sepasang sayap yang melukiskan sayap atau ekor merak yang sedang dikembangkan. Gambaran merak akan jelas dengan memakai mahkota yang dipasang di kepala setiap penarinya. Gerakan merak yang anggun dan mempesona tergambar dari gerakan tari merak yang penuh keceriaan, kekompakan, dan keanggunan. Nah, ini tadi ya hasil observasi atau hasil pengamatan dari pertunjukan tari merak yang disampaikan lewat deskripsinya. Oke, selanjutnya masuk ke analisis. Ya, anak-anakku, untuk analisis tahapan ini dilakukan untuk memberikan penekanan masalah yang lebih dalam dan luas tentang peristiwa pertunjukan karya tari yang sudah dideskripsikan. Contoh,
Masalah seperti menilai dan mengomentari persoalan gerak, musik, dan unsur-unsur pertunjukan lainnya didekati dengan elemen keilmuan masing-masing. Ya, untuk dengan melihat tadi, maka muncullah beberapa pertanyaan. Pada tahap analisis dapat dikembangkan dengan beberapa petunjuk pertanyaan sebagai berikut. Bagaimana konsep gerak yang ditampilkan berdasarkan pendekatan nilai estetika gerak. Yang kedua, bagaimana konsep musik yang ditampilkan berdasarkan pendekatan nilai estetika musik. Dan yang ketiga, apa kelemahan dan kelebihan dari karya tari yang disaksikan. Ya, untuk menjawab tadi beberapa pertanyaan, ragam gerak tari merak merupakan gerak stilasi yang menggambarkan gerak burung merak. Para penarinya menggunakan kostum beraneka warna yang memang menjadi ciri khas daripada burung merak ini. Iringan musik tari merak merupakan iringan musik yang berasal dari luar penari atau eksternal berupa gamelan tadi ya secara langsung seperti sound dan alat musik pengiring lainnya. Terkadang juga ada bunyi yang ditimbulkan oleh sayap penari. Kelebihan pada pertunjukan tari tersebut adalah keceriaan yang ditampilkan dan jauh dari kesan erotis. Namun, dalam pertunjukan tersebut ada beberapa penari yang melakukan kesalahan gerakan tari sehingga mengurangi kekompakan para penari. Selain itu, tata lampu ruangan kurang mendukung pertunjukan tari. Ya, tadi ditampilkan tarinya di panggung prosenium. Ya, dengan iringannya langsung di situ. Oke, kita masuk ke tahap yang ketiga adalah interpretasi. Interpretasi adalah tahapan mencoba memberikan penekanan masalah, makna dari simbol-simbol yang teramati berdasarkan peristiwa pertunjukan dari semua aspek pendukung dalam pertunjukan. Pada bagian ini dapat didekati dengan persoalan kajian nilai estetika tari, nilai etis, dan nilai sosial pada materi karya tari yang diamati. Ya, di sini ada 3 pertanyaan. Pada tahap interpretasi dapat dikembangkan dengan beberapa pertanyaan. Ya, anak-anakku di sini ada 3 ya. 1. Simbol apa saja yang terdapat dalam pertunjukan? 2. Nilai apa saja yang ditemukan dalam pertunjukan? 3. Pesan moral yang diperoleh dari penyajian. Nah, di sini di penjelasan yaitu menjawab dari pertanyaan yang di atas ya. Simbol busana dan tata rias pada tari merak ditata sedemikian rupa sehingga tari merak dari Jawa Barat ini menggambarkan keindahan dan keelokan burung merak. Simbol gerak tari merak melambangkan gerak merak jantan yang sedang menarik pasangannya. Dalam tarian ini digambarkan bagaimana usaha merak jantan untuk menarik perhatian merak betina dengan memamerkan bulu ekornya yang indah dan panjang. Dalam pertunjukan tari merak menampilkan keceriaan karena salah satu fungsi dari tari merak adalah sebagai tari penyambut tamu. Melalui gerakan-gerakan penari tersebut tersirat pesan bahwa kedatangan tamu harus disambut dengan keceriaan sehingga semakin mempererat tali persaudaraan. Ya, anak-anakku yang kami cintai, ya, kita masuk ke tahap ketiga yaitu evaluasi. Tahapan evaluasi
adalah tahapan tentang bagaimana sebaiknya kualitas karya tari yang dianggap ideal menurut kita. Di tahap ini, kita dapat memberikan analisis setelah menemukan kelemahan dan dalam pertunjukan. Pada tahap ini diberikan petunjuk, yaitu berupa pertanyaan untuk pengembangan dalam menuliskan kritik. Pertanyaannya adalah, apa yang perlu diperhatikan dari bentuk dan struktur penyajian secara keseluruhan? Yang kedua, bagaimana sebaiknya untuk menutupi kelemahan bagian pertunjukan? Ya, dari beberapa pertanyaan tadi dapat dijawab di sini. Secara keseluruhan, penyajian tari merak sangat menarik, namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar pertunjukan dapat berjalan dengan baik. Salah satunya adalah kekompakan para penari dalam membawakan tari. Kekompakan para penari dapat diatasi dengan latihan yang intensif. Kekompakan juga dapat ditingkatkan dengan cara menjaga konsentrasi penari pada saat menari, sehingga kesalahan gerakan dapat diatasi. Tata lampu dalam pertunjukan juga masih kurang optimal ya. Hal ini karena lampu menggunakan lampu yang ada di panggung tersebut sehingga kurang maksimal. Untuk pertunjukan ke depan, tata lampu dapat menggunakan lampu khusus pertunjukan tari sehingga tata lampu dapat menunjang pertunjukan tari secara keseluruhan. Yang terakhir adalah kesan dan pesan. Ya, pada bagian terakhir dapat ditambahkan tentang pernyataan sikap yang menyangkut kesan dan pesan dari penulis dari apa yang telah dilihat dan dideskripsikan ke dalam tulisan kritik tari. Ini ada beberapa pertanyaan ya. Petunjuk pertanyaan di bawah ini dapat membantu kamu dalam menuliskan kritik. 1. Bagaimana kesan yang diperoleh setelah pertunjukan tari diapresiasi? 2. Kesan apa yang diperoleh dari karya tari yang diamati? Dari pertanyaan tadi kita jawab di sini. Pertunjukan tari merak yang telah ditampilkan sangat menarik dan juga sangat membanggakan. Dalam era globalisasi seperti saat ini, ternyata masih ada generasi muda yang masih mau dan mampu untuk menjaga kelestarian budaya bangsa Indonesia melalui gerakan dalam tarian. Mereka menunjukkan keceriaan yang melambangkan semangat dalam menggapai cita-cita. Untuk dapat menampilkan pertunjukan tari yang baik, beberapa saran yang dapat saya berikan antara lain mengenai tata cahayanya pertunjukan dan kekompakan penari. Tata cahaya dalam pertunjukan dapat dioptimalkan dengan cara menggunakan lampu khusus sehingga menambah keindahan gerak para penari. Sedangkan dalam kekompakan penari dapat dilakukan dengan memperbanyak latihan dan peningkatan konsentrasi selama melakukan gerakan tari. Demikianlah anak-anakku tentang materi kritik tari. Dan untuk selanjutnya tugas buat anak-anakku semuanya yaitu mencari sebuah tarian dari Indonesia untuk dijadikan objek kritik dengan sistematika sebagai berikut. Ya, melalui tahap-tahap kritik tadi ya. 1. Deskripsi, 2. Analisis, 3. Interpretasi, 4. Evaluasi, dan yang terakhir kesan dan pesan. Nanti setelah anak-anakku mengerjakan tugas ini, nanti diketik ya di lembar kertas ya, terus dikirim lewat GCR bisa, difoto juga bisa. Nanti kalian lakukan itu, terus pertunjukan tarinya kalian juga dilampirkan ya. Sekali lagi tugas jangan lupa diselesaikan tepat waktu, yaitu mencari sebuah tarian dari Indonesia untuk dijadikan objek kritik dengan sistematika sebagai berikut. Ada
deskripsi, analisis, interpretasi, evaluasi, kesan, dan pesan. Demikianlah anak-anakku untuk materi kritik tari, semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Barokallah, berguna bagi diri kita maupun orang lain. Marilah untuk pembelajaran hari ini kita tutup. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Salam seni budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.